Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emma Novirsari, SSMSP. Saya merupakan dosen program studi manajemen Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Mahkota Trikom Unggul Medan. Saya mendedikasikan diri sebagai dosen karena saya percaya bahwa pendidikan adalah alat untuk perubahan paling kuat ya, dan saya ingin menjadi bagian dari proses perubahan tersebut ya melalui pengajaran, di mana kali ini saya akan menjelaskan mengenai tridharma saya bidang pengajaran, yaitu pada mata kuliah manajemen orang-orang dan organisasi sebagai salah satu syarat Master DOS ya tahun 2025. Di sini saya akan mulai menjelaskan rincian mata kuliah tersebut. Oke, mata kuliah itu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang manajemen orang-orang dan organisasi yang bertujuan agar dapat mengetahui perkembangan ilmu manajemen, prinsip-prinsip umum dari manajemen, manajemen sebagai proses dan koordinasi, fungsi-fungsi manajemen, proses perencanaan, konsep-konsep perorganisasian dan struktur organisasi, kepemimpinan, proses pengendalian dan pengawasan, manajemen internasional, dan konsep-konsep baru dari manajemen. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa dapat mampu menjelaskan ruang lingkup dari manajemen organisasi dan SDM perkembangan ilmu manajemen. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis tentang manajemen sebagai profesi dan koordinasi fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menguraikan dengan detail tentang konsep-konsep pengorganisasian. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis tentang proses pengendalian dan pengawasan manajemen. Oke. Kemudian materi singkat pembelajarannya yaitu yang pertama, ruang lingkup dari manajemen organisasi dan SDM, perkembangan ilmu manajemen, perbedaan dari perkembangan ilmu manajemen, prinsip-prinsip umum dan manajemen, klasifikasi dari ilmu manajemen, kegunaan dari prinsip-prinsip manajemen, kemudian pengertian dari manajemen sebagai profesi dan koordinasi, manfaat dari manajemen sebagai profesi dan koordinasi, definisi fungsi-fungsi manajemen, pengertian dari proses perencanaan dalam manajemen, proses pengorganisasian dalam perusahaan, kemudian konsep-konsep pengorganisasian dan struktur organisasi. Adapun evaluasi penilaiannya yaitu tugas ya, saya memberikan tugas dan kewajiban ya. Tugasnya pertama tugas mandiri atau individu, yang kedua tugas kelompok, UTS dan UAS, dan penilaian di kehadiran itu 5%, tugas 10%, tugas 2 10%, UTS 35% dan UAS 40%. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi Ibu sebelum kita memulai perkuliahan ya, kita harus berdoa dulu menurut percaya kita masing-masing agar kita belajarnya terberkati. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Oke, Ibu mengajar hari ini. Sebelum kita mengajar, kita absensi terlebih dahulu. Oke, Chris, di mana? Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ada semua. Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, Ibu mengajarkan hari ini pertemuan yang ketiga ya, mata kuliah manajemen organisasi, manajemen orang-orang dan organisasi. Dan Ibu mengajarkan materi tentang manajemen sebagai profesi dan koordinasi. Oke, kita mulai ya. Oke, duluan. Manajemen sebagai ilmu ya. Ilmu manajemen tentunya terus mengalami perkembangan dari masa ke masa karena sifatnya yang dinamis dan mengikuti perkembangan yang ada.
Ya, manajemen dapat dipandang sebagai ilmu karena melibatkan studi, pemahaman, dan penerapan berbagai teori, prinsip, dan metode untuk mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Dan ilmu manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, melakukan pengorganisasian, mengarahkan dan melakukan pengendalian sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang telah disepakati. Ini menurut Tambunan dan kawan-kawan di tahun 2022. Nah, di sini manajemen itu adalah ilmu ya yang terus mengalami perkembangan dan perubahan ya, di mana di situ dia menyesuaikan dengan keadaan ya, dengan misalnya sekarang ini bagaimana manajemen itu. Nah, dan penerapannya juga tergantung ya dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah ya, kemudian di sini juga manajemen itu dapat diartikan suatu proses perencanaan. Nah, kalau perencanaan ya, kenapa manajemen itu menjadi suatu proses perencanaan? Oke, Juan, kenapa? Karena manajemen tadi, ingat kan prinsip manajemen? Apa itu? Watch. Oke, kenapa harus ada planning? Karena berterang. Oke, benar. Ya, jadi manajemen itu tadi diawali dengan perencanaan. Kenapa? Dengan adanya perencanaan tadi, maka akan lebih terkendali, lebih terarah, ya, sesuai dengan prinsip manajemen. Watch, planning, organizing, updating, dan controlling. Nah itu ya. Oke. Jadi sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mempelajari bagaimana organisasi dan individu mengelola sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk waktu, uang, tenaga kerja, dan material. Ya, jadi manajemen tadi dia bisa mengelola sumber daya yang ada di dalamnya, bukan hanya sumber daya manusia, tetapi sumber daya maupun di situ ada waktunya, ada keuangan, tenaga kerja, mesin-mesin. Nah itu ya terkait ya, karena dengan adanya manajemen tadi lebih terstruktur dan lebih sistematis. Ya, oke. Kemudian dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan manajemen sebagai ilmu adalah karena manajemen merupakan kajian yang sistematis dan teratur. Ya, jadi hal-hal yang sudah di manajemen itu pasti sudah teratur, ya, gitu ya. Kajian dalam manajemen bersifat objektif dan rasional yang bisa diterima, gitu ya. Kemudian dalam ilmu manajemen tentunya menggunakan metode ilmiah, dan juga ilmu manajemen memiliki teori yang berdasar dan dapat dipahami. Jadi dasar-dasar manajemen tadi, teori tadi dapat mudah dipahami oleh orang lain, ya. Nah, ilmu manajemen juga memiliki tujuan dan prinsip yang jelas. Ya, jadi kalau udah namanya manajemen itu tadi pasti sesuai teratur kayak dibilang tujuan tadi. Nah itu ya. Nah kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita lah ya, kalau kita udah menerapkan prinsip manajemen dari manajemen waktu loh, kita pergi ke kampus pukul berapa, bangun tidur jam berapa kita tidur, nah itu kan manajemen waktu ya. Jadi dia pas ketika nyampe di kampus gak telat. Kemudian juga kita bisa review sedikit pelajaran yang minggu lalu, kita baca-baca lagi. Nah itu ya, itu dari manajemen. Nah kalau kita terapkan yang baik, maka akan lebih terkontrol dan lebih terkendali. Nah tujuannya apa? Kalian tujuannya apa? Kalau saya tujuannya apa? Biar supaya kalian itu sampai ke kampus tepat waktu. Kemudian juga sampai ke kampus kalian itu tadi nggak terlambat. Nanti kalau udah gak terlambat, tepat waktu, kalian baca gitu ya, review pelajaran yang lalu-lalu, nah otomatis nanti kalau ujian dan sebagainya kalian bisa mengerjakan kuis. Nah kalau misalnya nilainya bagus, tujuan kalian apa? Nilai yang bagus kan gitu ya, itu adalah tujuan. Nah itu diawali dari perencanaan gitu ya, manajemen. Oke, manajemen sebagai seni. Ya, selanjutnya diketahui bahwa manajemen juga dapat dikatakan sebagai seni. Ya, manajemen sebagai seni mengacu pada pengelolaan organisasi atau entitas dengan keahlian kreativitas dan intuisi. Dalam konteks ini, seorang manajer atau pimpinan dianggap sebagai seorang seniman yang menciptakan, merencanakan, dan mengatur sumber daya organisasi
dengan cara yang efektif dan efisien ya. Sebagai seni, manajemen melibatkan pengambilan keputusan yang tidak selalu berdasarkan pada data atau logika semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek seperti intuisi, pengalaman, dan kepekaan terhadap dinamika lingkungan. Nah, kalau dibilang seni itu kan keindahan, ya. Nah, kalau misalnya sesuatu yang indah itu kan enak dilihat. Nah, kalau yang enak dilihat itu berarti kan dia teratur, terarah. Nah, itulah prinsip manajemen. Ya, jadi menjadikan sesuatu itu tadi lebih terarah, lebih teratur, lebih bisa dikendalikan. Nah, itu dari manajemen. Makanya dibilang seni. Ya, pada saat kita mengambil keputusan, ya otomatis kita harus melihat lagi apa yang perlu dievaluasi. Kalau dalam manajemen, logika dan intuisi juga pengalaman itu terkait ya dari pengambilan keputusan. Misalnya ini pengambilan keputusan ini buruk ya hasilnya, nah gitu ya. Dari pengalaman itu tadi mengajarkan kita agar lebih terarah lagi dan menerapkan prinsip manajemen tadi. Jadi kalau plan A nggak berhasil, kita buat plan B. Nah, oke. Manajemen sebagai seni tentunya memiliki beberapa ciri. Pertama, proses untuk mencapai tujuan dilakukan oleh seorang manajer dan pimpinan sangat dipengaruhi oleh sifat, bakat, dan keterampilan. Tidak semua kan orang punya sifat dan keterampilan. Mungkin Dava punya keterampilan pemimpin, ya mungkin kalau Juan enggak juga gitu. Ibaratnya bukan berarti ibu bilang Juan ini, tapi setelah seiring berjalannya waktu mungkin Juan bisa lah ya belajar gitu ya, lama-lama dia bisa memimpin. Nah, tapi diutamakan memimpin diri kita sendiri dulu gitu ya, baru kita memimpin orang lain ya gitu ya. Kemudian selalu melibatkan naluri intelektual dan perasaan dalam proses pencapaian tujuan. Ya, jadi kalau kita untuk mencapai tujuan, nah kita harus melibatkan naluri intelektual dan perasaan dalam proses pencapaian tujuan tadi. Jadi dengan adanya naluri, oh ini kayaknya nggak bisa nih, ini bisa nih, itu naluri ya. Nah itu ya untuk mencapai tujuan tadi. Oke, kemudian kekuatan pribadi dan kreativitas menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan seorang manajer atau pimpinan dalam mencapai tujuan. Yang dalam hal ini, peran pimpinan sangat dibutuhkan agar dapat menggerakkan karyawan dan anggota tanpa adanya paksaan dan tekanan dalam diri karyawan atau bawahannya. Nah, nanti jika kalian suatu saat ya menjadi seorang manajer atau pimpinan ya, kalian juga harus ya, bukan berarti kita memang butuh karyawan itu kerja cepat, tapi jangan juga terlalu mengepres mereka. Nah, kalau mereka merasa dipres, merasa tertekan, nanti kerjaannya nggak nyaman, dan itu akan mengakibatkan karyawan tadi itu tadi inilah turnover mereka, keluhan mereka nggak nyaman ya mengerjakan pekerjaannya. Tapi kalau kalian itu tidak ada paksaan dalam pekerjaan, jadi pimpinan kalian juga memberikan arahan dengan baik ke bawahan gitu ya. Bukan berarti kita pimpinan itu dengan sebenarnya harus misalnya melakukan tekanan gitu ke bawahan ya, mungkin dengan mendengarkan keluhan mereka atau sebagainya gitu ya. Oke. Dengan menerapkan manajemen sebagai seni, kegiatan perusahaan atau organisasi maka akan dapat memperoleh manfaat, yang pertama kreativitas dan inovasi ya, dimana di situ kalau kita sudah menerapkan manajemen tadi, kita lebih kreatif, kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan kita, yaitu dia inovasi. Kemudian ada fleksibilitas ya, manajemen sebagai seni mengakui bahwa setiap situasi adalah unik, memerlukan waktu pendekatan. Makanya ibu bilang dia menyesuaikan dengan keadaan gitu ya, fleksibel ya. Kemudian keterlibatan karyawan atau anggota ya, pendekatan seni dalam manajemen memperhatikan pentingnya motivasi, inspirasi, dan pengembangan karyawan ya. Jadi menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan karyawan untuk merasa terlihat ya, terlibat dan terinspirasi, meningkatkan produktivitas dan loyalitas. Jadi kalau kita jadi atasan ya, kalau bisa karyawan tadi terinspirasi, loh bapak ini begini orangnya, istilah kayaknya dia gitu, itu akan memotivasi. Kalau tidak ada motivasi gimana? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada motivasi di dalam pekerjaan, ada yang bisa jawab gimana, apa yang akan terjadi? Dapat gimana kalau nggak ada motivasi?
kurangnya semangat dalam bekerja. Benar, iya, kurang semangat dalam bekerja. Kalian aja kalau nggak ada motivasi untuk ke kampus misalnya ya, kita dalam keadaan sehari-hari, otomatis kalian juga, udahlah, tidur aja lah, kan gitu ya. Udah nggak usah lah ke kampus lah. Badan itu kan ngikut gitu. Apa isi kepala pasti ngikut ke badan. Nah itu ya. Nah jadi kita perlu adanya motivasi. Jadi kalau misalnya ada atasan yang seperti itu akan karyawan akan terlibat secara langsung termotivasi dengan atasan tersebut gitu, misalnya dia akan menambah semangat kerjanya, loyalitasnya gitu ya. Nah kemudian kepemimpinan yang efektif ya, manajemen sebagai seni menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada visi, inspirasi dan keterlibatan. Nah kemudian penyesuaian terhadap perubahan ya. Nah ini sama fleksibilitas tadi. Bagaimana dunia tadi dia harus sesuai. Ya, bagaimana keadaan dunia, misalnya keadaan perekonomian, bagaimana kan gitu ya, aturan-aturan. Nah itu ya, kualitas keputusan yang lebih baik ya. Pendekatan seni dalam manajemen mendorong penggunaan intuisi dan pemikiran kreatif dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kalau menerapkan yang namanya manajemen tadi yang baik, maka ya kalau kita pada saat pengambilan keputusan itu akan pendekatannya itu akan lebih baik lagi. Pengambilan keputusan yang kita buat tadi akan lebih baik lagi dan bisa diterima orang lain ya, karena kan keputusan yang diambil itu bukan hanya untuk seseorang aja, tetapi itu satu organisasi. Nah itu ya. Oke, ini perbandingan manajemen sebagai ilmu dan seni. Ya, yang pertama manajemen sebagai ilmu itu memperoleh berbagai perkembangan atau kemajuan dalam pengetahuan yang ada. Kalau seninya memperoleh kemajuan tentunya dengan praktek langsung ya. Kemudian adanya pembuktian yang nyata dan jelas dirasakan, kemudian dapat diramaikan kalau sebagai ilmu. Kemudian sebagai seni, manajemen sebagai seni merupakan bawaan sifat masing-masing individu ataupun pengalaman sehingga sulit untuk melakukan pengukuran dengan jelas. Namun kalau manajemen sebagai ilmu ya bisa diukur, ya ada standarnya. Kalau manajemen sebagai seni itu sulit dilakukan pengukuran dengan jelas atau dengan alat, karena seni merupakan bawaan setiap individu yang pasti memiliki perbedaan masing-masing. Nah itu yang dibilang seperti itu, misalnya Gris berbeda bawaannya ya, Surya berbeda pengalaman kerjanya. Nah itu kalau seni kan itu tadi ya, intuisi, pengalaman gitu ya, jadi lebih teratur. Nah itu kan berbeda-beda, jadi cara berpikirnya juga berbeda. Jadi kalau dari segi seni ya itu sulit untuk diukur. Oke, dari uraian berikut ya, bahwa manajemen tidak hanya dapat diidentifikasi sebagai suatu ilmu ya, atau hanya didefinisikan sebagai suatu seni. Lebih dari itu, bahwa manajemen secara utuh adalah kombinasi ya antara ilmu dan seni ya. Jadi perkembangan selanjutnya dapat diketahui bahwa manajemen dapat dikatakan sebagai profesi ya. Jadi manajemen itu dapat dikatakan sebagai profesi karena definisi tadi, manajemen itu bukan hanya ilmu tetapi juga seni ya, suatu keindahan ya. Oke, manajemen sebagai profesi dan koordinasi ya. Oke, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, seperti Ibu bilang tadi, yang coach tadi, benar kan? Jadi bukan hanya di situ perencanaan ya, tapi yang melaksanakan adalah organisasi. Kemudian di situ ada pengarahan, apa yang perlu dilakukan. Nah, di situ ada juga pengendalian sumber daya organisasi tadi. Jadi biar supaya mencapai tujuan atau program-program yang mereka buat, gitu ya. Kalau misalnya dalam perusahaan, ya. Oke, dalam modus manajemen sebagai profesi, seorang manajer atau pimpinan memiliki pengetahuan yang luas tentang prinsip-prinsip manajemen, teori organisasi, strategi bisnis, dan keterampilan interpersonal yang diperlakukan agar efektif dalam perannya masing-masing. Jadi kalau seorang manajer tadi harus bisa, dia harus tahu, harus memiliki pengetahuan yang luas, ya.
dan tentang prinsip-prinsip manajemen. Ya, kemudian juga teori organisasi, ya. Dia harus setidaknya dia tahu lah apa yang akan dilakukan ya dengan organisasi tadi. Kemudian juga strategi bisnis. Nah, ibu bilang tadi kalau misalnya strategi A gagal, strategi B. Nah, itu ya. Kemudian keterampilan interpersonal yang diperlukan agar efektif dalam perannya masing-masing. Jadi dia tahu untuk menempatkan diri, menempatkan posisi, bagaimana dia sebagai atasannya dengan bawahan ataupun sebaliknya. Gitu ya. Oke, berikut merupakan karakteristik manajemen sebagai profesi dan koordinasi. Ya, yang pertama adalah manajemen sebagai profesi diperlukan keterampilan dalam perencanaan perorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang teratur. Yang kedua, adanya kemampuan dalam mengambil keputusan yang efektif berdasarkan analisis yang cermat dan pertimbangan etis. Ketiga, keterampilan dan komunikasi yang efektif dan tentunya membangun hubungan yang kuat dalam anggota tim pemangku kepentingan lainnya. Keempat, kemampuan dalam melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi yang cepat. Dan yang kelima, memiliki kesadaran terhadap isu-isu etika dan tanggung jawab dalam mengelola organisasi. Ya. Oke. Manajemen sebagai suatu profesi dan koordinasi membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman praktis yang luas untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Ya, jadi kalau disimpulkan bahwa manajemen sebagai suatu profesi dan koordinasi mengandalkan dunia pendidikan. Nah, di mana pendidikan itu memang sangat penting ya. Ya, makanya kadang kalau orang misalnya dia jadi pimpinan gitu, tetap dia harus mengikuti tentang kepemimpinan, cara motivasi ataupun pengetahuan tambahan. Karena bagaimanapun kita harus update gitu. Jadi kalau jadi pimpinan itu tahu dia, misalnya ada peraturan-peraturan baru gitu ya, yang misalnya aturan hukum yang berlaku sekarang bagaimana tentang perusahaan, tentang karyawan, aturan jam kerja, nah itu mereka harus tahu. Ya, jadi pimpinan. Nah, jadi harus update ya, harus upgrade terus ilmunya, ya. Tentunya tidak berlebihan. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu untuk berani membayar mahal agar tujuan yang cita-citakan dapat tercapai. Ya, kalau misalnya kalau kita belajar lagi itu kan lebih baik ya, karena dia tujuan kita dapat tercapai. Oke, ini manfaat manajemen sebagai profesi dan koordinasi. Manajemen sebagai profesi dan koordinasi, profesional manajemen dididik dan dilatih. Kemudian manajemen sebagai profesi dan koordinasi dipromosikan, dan dengan menggunakan praktik manajemen yang terstandarisasi, profesional manajemen dapat mengelola sumber daya organisasi. Oke, ini manfaatnya, ya. Dan oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, Ibu ada kuis. Nah, ini nanti kuisnya kalian kirimkan ke email Ibu saja. Nah, itu di minggu depan ya, paling lama ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak ada tentang kuis? Oke, sekian perkuliahan hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang ya. Ini udah siang kita ya. Oke, jangan lupa makan siang ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.